Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Novita Dewi Stianto di Racana Stimek Pringsewu. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik dan spesial, yaitu Kak Tito. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini beliau ini merupakan seorang guru penggerak dan guru berprestasi yang aktif di bidang pramuka kuartir cabang Pringsewu. Kalau boleh tahu nih Kak, sekarang Kakak tinggal di mana nih Kak? Masih di Pringsewu aja. Wah, boleh main nih berarti. Boleh banget. Baik, mohon maaf nih Kak, kalau saya pribadi mungkin sedikit banyak sudah paham nih tentang Kak Tito. Tapi kan teman-teman Racana di luar sana yang belum tahu nih Kak. Boleh nggak sih Kakak ceritakan sedikit tentang diri Kakak dan bagaimana biografi pendidikan Kakak dari awal hingga sekarang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tapi pun Ya pun. salam pramuka. Salam. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Titi Handayani, biasa dipanggil dengan sebutan Kak Tito ya. Jadi familiar banget nih. Orang kenalnya Kak Tito. Kayaknya kalau Kak Tito itu malah susah nyarinya yang mana gitu. Asal bilang Kak Tito pasti tahu semua. Jadi saya masih tinggal di Pringsewu aja, dan saya lahir di Gunung Sari, Kedondong. Waktu itu masih Kabupaten Lampung Selatan ya. Saya lahir tanggal 2 September 1980. Nah, kemudian saya sekolah dasar di SD Negeri 2 Gunung Sari, Kedondong, dan SMP-nya SMP Negeri 1 Kedondong. Untuk SMK-nya saya SMK Yayasan Pendidikan 17 di Kedondong juga. Kemudian lanjut S1 Pendidikan itu di Pringsewu aja. Kemudian sekarang ini saya masih lanjut ke studi lanjut ke pasca sarjana S2 Magister Manajemen, dan alhamdulillah sekarang sedang persiapan untuk ujian tesis. Nah, kemudian saya bertugas di UPT SD Negeri 1 Bumiarum. Jadi saya juga berarti sebagai pembina gugus depan di sekolah tersebut. Nah kan tadi Kakak memberitahu bahwa nama Kakak itu aslinya Tuti Handayani, sedangkan nama lapangannya itu Kak Tito. Gimana sih Kak awalnya kenapa Kakak bisa dipanggil Kak Tito? Iya, baik. Itu lucu ya cerita itu. Itu sebenarnya Tito itu nama kesayangan. Jadi kita kalau di keluarga itu kan pasti ada nama kesayangan ya, sebutan gitu loh. Sebutan yang berawal dari ponakan yang sangat lucu yang waktu itu tidak bisa menyebutkan nama Tuti, akhirnya dibalik dengan Tito. Tapi nama Tito akhirnya malah asik gitu. Akhirnya semua keluarga terbiasa manggilnya dengan Tito, dan sampai dewasa ini gitu lebih akrab atau lebih enak itu dipanggil dengan sebutan Kak Tito gitu. Berarti punya nama lapangan yang khusus nih? Iya, betul. Kalau boleh tahu Kak, untuk saat ini organisasi apa aja sih Kak yang aktif Kakak ikuti? Organisasi yang pertama yang berkaitan dengan pendidikan ya, khususnya seperti di keguruan itu saya sebagai salah satu seksi bidang di organisasi PGRI cabang Pringsewu, kemudian sebagai sekretaris di APKS PGRI Kabupaten Pringsewu, kemudian di bidang olahraga juga aktif sebagai pengurus KOK, koordinator olahraga kecamatan di Pringsewu, dan kemudian masih di bidang olahraga saya sebagai sekretaris PBSI Kabupaten Pringsewu, dan aktif juga di pramuka. Wah, kan Kakak aktif nih di pramuka. Sejak kapan Kakak memulai untuk aktif di pramuka? Sejak Galang yang waktu masih lucu banget. Saya di SMP ya. Di SMP memang aktif sekali itu mengikuti pramuka, dari Galang sampai Tegak. Sampai sekarang sebagai pembina ya masih aktif. Nah, Kakak kan sudah lama nih Kak di pramuka. Terus dalam organisasi kepramukaan seperti di Kudep, Kuaran, dan Kuarcap, kalau boleh tahu Kakak menempati posisi struktur organisasi di bagian apa aja nih Kak? Oh, baik. Kita mulai dari gugus depan ya. Ya. Jadi pangkalan saya tadi di UPT SD Negeri 1 Bumiarum. Di gugus depan saya sebagai pembina pembina Galang Putri. Kemudian di ranting itu kuartir ranting Pringsewu itu sebagai andalan ranting andalan ranting urusan putri. Cuman sekarang double job ya, sejak sekretaris kita kebetulan sakit ya,
Jadi saya diperbantukan untuk mengurusi administrasi kuartir ranting. Nah kemudian dulu sebelum ke ranting masih aktif di Gudeg, lama banget itu sebelum di kuartir ranting ya. Jadi kebetulan waktu itu gugus depan kami itu mengadakan perkemahan persami kalau nggak salah di kenaikan tingkat. Nah waktu itu kami berikan tembusan kepada kuartir ranting dan mengundangnya untuk membuka acara tersebut. Dan alhamdulillah waktu itu kakuaranya masih almarhum Kak Heri Sugianto, dan yang bisa hadir waktu itu ada Kak Sugianto, kemudian Kak Sugianto di situ banyak ngobrol dengan saya dan sharing, dan apresiasi sekali dari kuartir ranting di gugus depan kami yang sangat pelosok di sana aktif pramukanya sampai bisa mengadakan kegiatan berkali-kali, dan akhirnya tidak lama dari itu musran Pringsewu ya, musyawarah ranting Pringsewu. Nah itu kan saya dilibatkan dan masuk sebagai pengurus kuartir ranting juga sebagai andalan ranting, dan yang seperti tadi sampaikan ya, jadi double job sekretaris juga itu hatinya. Kemudian di kuartir cabang saya sendiri sebagai di bidang bina muda sebagai andalan cabang urusan penggalang putri. Nah kalau di nasional kebetulan saya bergabung di Ikatan Purna KPN Karang Panitra Nasional 2018, dan saya dipercayakan sebagai koordinator kewirausahaan. Jadi di situ pengurusnya adalah perwakilan dari kuartir daerah seluruh Indonesia. Berarti kakaknya ini nggak hanya di Kuarcap nih, bisa sampai nasional. Alhamdulillah. Berarti kakak sangat berperan aktif nih ya kak di kepramukaan. Kemudian apa sih kak arti pramuka menurut kakak sendiri? Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana ya, yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Jadi pramuka itu sebagai organisasi atau gerakan kepanduan ya. Di pramuka itu sebagai wadah proses pendidikan non formal yang membentuk karakter generasi bangsa khususnya yang dilaksanakan di Indonesia saat ini. Terus kak, kan kita sering dengar nih yang kata pramuka, gerakan pramuka, bahkan kepramukaan. Apa sih bedanya dari pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan itu? Baik, jadi kalau pramuka itu penggiatnya, orang-orangnya, misalnya peserta didiknya, terus pembina gitu. Sedangkan kepramukaan itu jenis kegiatannya disampaikan tadi seperti ada jambore atau persami, nah itu jenis kegiatannya. Kemudian kalau gerakan pramuka itu adalah organisasinya, wadahnya. Contoh kecilnya ya gugus depan, nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan udah nggak bisa keliru lagi nih dari pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Karena ketiganya memang beda ya kak. Terus kalau boleh tahu nih kak, motivasi kakak untuk ikut pramuka itu apa ya kak? Motivasi saya ikut pramuka kembali lagi kepada fungsi atau manfaatnya ya, tujuannya. Menurut saya ini pramuka banyak sekali manfaatnya. Yang paling utama itu adalah untuk meningkatkan kemandirian kita, melatih kemandirian kita, diri kita sendiri, di mana kita melatih disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan gotong royong termasuk ya. Dan arti luasnya di sini pramuka ini memberikan banyak manfaat seperti kita ikut pramuka itu kita tambah teman, tambah pengalaman ya, bisa menemukan hal-hal baru, melatih disiplin dan memupuk rasa cinta terhadap tanah air ya. Terus kemudian bisa juga meningkatkan daya kreativitas kita. Nah, terus meningkatkan juga rasa peduli kita terhadap sesama. Dan yang terlebih lagi jangan salah, di pramuka ini kita bisa menciptakan prestasi, mencetak prestasi melalui gerakan pramuka. Keren banget nih motivasi kakaknya. Semoga bisa memotivasi kawan-kawan Racana atau kawan-kawan pramuka yang ada di luar sana. Terus nih kak, kakak ikut pramuka itu kan tadi sudah dari lama ya kak, dari penggalang. Ada nggak sih kak kegiatan pramuka kakak di tingkat nasional? Kalau ada, bisa nih kakak ceritakan sedikit dan bagaimana proses dalam kegiatan tersebut? Iya, baik. Nasional ya. Jadi alhamdulillah saya juga pernah berperan ikut serta dalam kegiatan ajang nasional di dewasa ini ya, sebagai pembina khususnya.
Jadi 2018 kebetulan saya sebagai salah satu kontingen dari Kuartiran Timbuni Sewu di kegiatan Karang Pemitraan Nasional 2018 di Leboharjo, Malang, Jawa Timur. Kalau nggak salah selama 13 hari saya di sana. Itu luar biasa sekali ya ceritanya di sana, itu bisa sampai sana. Dan waktu itu kami berangkat sebanyak 13 kontingen dari Kuarcap Pring Sewu yang terdiri dari pembina siaga, terus penggalang dan penegak, juga bersama pelatih-pelatih hebat yang menjadi perwakilan dari Kuarcap Pring Sewu. Dan kami di sana juga yang luar biasa yang bikin deg-degernya begitu tahu kalau kami ternyata di sana tidak satu kegiatan. Jadi kami dipisah. Setelah sampai di Leboharjonya kami dipisah di kontingen Kuarcap itu sesuai dengan sesuai dengan jenjangnya gitu. Kalau yang di kampung galangnya penggalang, kalau di kampung penegak di penegak, kampung siaga di siaga sesuai dengan jenjangnya. Jadi pada waktu itu yang buat sedih kalau masih kebersamaan berangkatnya dari sini kita masih bareng ya, satu Kuarcap itu bahkan satu keluarga ada yang bareng juga gitu. Tapi udah di sana harus pisah selama 13 hari itu. Ketemunya juga ketemu kalau tidak sengaja di kegiatan intinya, misalnya di upacara, di apa gitu. Nah, terus di situ pengalaman yang sangat luar biasa dan sampai sekarang masih berkesan dan sangat terekam di kepala saya itu. Saya pernah cedera di kegiatan guringannya. Jadi waktu itu di Pangkalan itu ada kegiatan sangat menantang, yaitu kegiatan guringan, gunung rimba sungai ya. Di situ itu waktu itu kita perjalanan mendaki gunung sekitar dimulai dari pukul 7 pagi yang sampai kembali lagi ke dataran rendah itu sekitar jam 5. Jadi bayangkan perjalanan sehari itu seperti apa jauhnya dan tingginya yang harus ditangani harus kita. Tapi kita harus lewati ya. Tapi ini enjoy gitu karena di situ kan satu kita jadi tambah teman lagi ya, kan dari kontingen keluarga lain ya banyak di situ ya. Kita bisa sharing, bisa bertukar pengalaman. Dan waktu kegiatan gulingan itu saya memang yang bikin saya nggak lupa karena saya sempat terkilir pada saat kita melakukan kegiatan penyeberangan tali di atas air yang sungai yang lebarnya sangat lebar sekali. Itu saya memang jatuh terkilir dan perjalanan untuk ke darat lagi ke dataran lagi itu masih ada 4 jaman. Bayangkan saya tertatih-tatih untuk melakukan perjalanan 4 jam itu dengan kaki yang nggak bisa saya tapakkan di tanah gitu. Nah kemudian setelah itu saya sampai homestay, saya nggak ikut kegiatan, izin selama 3 hari sampai benar-benar kaki saya sembuh gitu. Nah itu ya jadi benar-benar sampai teringat sampai sekarang. Jadi banyak kenangan ya di sana. Terus kemudian kegiatan nasional yang kedua yaitu Seminar Nasional Pembina dan Pelatih se-Indonesia 2019 September kemarin di Cibubur. Di situ kita benar-benar sharing ya dan kedatangan narasumber yang luar biasa dari nasional seperti ada Kak Yatmo ya, Kak Joko Musito waktu itu hadir ya Pak saya. Nah jadi di situ ada kegiatan yang di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Itu sama saja di sana waktu itu kegiatannya selama 3 hari. Jadi kita bersamakan persepsi tentang apa pramuka seperti itu dan sharingnya para pembina ya sesuai dengan kegiatan-kegiatan kita seperti apa bercerita kegiatan kita selama pengalaman kita di pangkalan kita gitu. Jadi kita bisa sharing gitu salingnya melengkapi saran dan kritik itu juga seperti itu. Seru banget nih, benar-benar pengalaman yang memotivasi. Nah, sebelum acara ini kita tutup Kak, mungkin ada sedikit pesan dan saran Kakak untuk Racana STIMIK Pring Sewu atau bahkan kakak-kakak pramuka yang ada di luar sana. Ya, baik, sebenarnya pesan saran kayak saya ini hanya sebagai ajakan aja yang motivasi. Ayo sih, hidup pramuka itu nggak ada ruginya loh. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di situ ya. Jadi khususnya untuk anggota pramuka yang muda nih. Jadi kan masih ada kesempatan untuk bisa seperti saya tadi bilang bisa mencetak prestasi melalui gerakan pramuka. Di situ kita punya kemampuan atau kompetensi kita bisa kembangkan, bisa eksplor melalui gerakan pramuka. Jadi ayo tidak ada salahnya ya untuk pramuka bagi yang pemuda khususnya karena selain kita banyak pengalaman hal baru dan ilmu di situ yang terutama yaitu kita bisa berkarya
bisa berkarya melalui gerakan pramuka. Nah, Kak punya satu kata-kata kalimat keren lah untuk anggota pramuka khususnya ya. Jadi ada kata bijak kata keren, baik itu kita semua ya. Jadi di pramuka itu sejatinya pembina atau baik anggota pramuka itu kita memiliki tinggi moral, kuat mental, manusia pantang menyerah, tegar jiwanya, berpegang teguh pada satya dan dharmanya. Begitu Kak, terima kasih. Keren nih kata-katanya. Baik Kak, mungkin sampai sini acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Tito yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Oke pemirsa, demikian obrolan kita bersama Kak Tito pada hari ini. Saya Novita Dewistianto dari Racana Stimik Pringsewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Channel Stimik Pringsewu, I can do it.